teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat ya. Hari ini aku mau sharing-sharing lagi kegiatan aku. Teman-teman ada yang sama kayak aku nggak ya? Kalau yang namanya ngerjain pekerjaan rumah tangga tuh pengen cepat selesai, karena pengen cepet aja gitu ada waktu me time-nya buat diri sendiri. Aku tuh kayak gitu juga teman-teman, yang namanya pekerjaan rumah itu pengennya cepet selesai, pengen satset, cepet kelar, terus pengen ada waktu untuk diri sendiri ya. Jadinya aku tuh lebih suka banget yang namanya ngapa-ngapain atau memulai pekerjaan itu di waktu subuh hari, karena menurut aku pekerjaan atau aku mulai bangun dari subuh itu kerjaan tuh jadi cepet selesai, kerjaan itu cepet beresnya, terus rasanya tuh gak ada yang gangguin ya teman-teman. Mungkin ada beberapa orang yang beranggapan dan ada yang pernah bilang sama aku, pekerjaan rumah tangga itu gak pernah ada habisnya, jadi ngapain kita terlalu ngoyo. Memang benar ya teman-teman, pekerjaan rumah itu gak pernah ada habisnya, gak pernah ada selesainya. Tapi kalau misalnya kita gak selesain, kita gak kerjain, kapan coba selesainya? Jadi aku memang terbiasa dari dulu untuk bangun lebih pagi, lebih awal, untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jadi kita tuh gak ke distract sama hal-hal lain, terus jadi pekerjaan cepat selesai. Seperti halnya hari ini teman-teman, aku bangun subuh sekitar jam 4 atau jam setengah 4 subuh itu udah mulai untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Itu sekitar jam 7 atau jam 8 itu aku udah selesai teman-teman, untuk ngurusin kerjaan rumah tangga. Jadi aku bisa mandi lebih pagi, aku bisa ada waktu untuk me time, dan nanti waktu jemput anak aku sekolah itu aku tuh udah selesai beres, pokoknya udah beres mandi, udah beres pekerjaan rumah. Kita pun gak gerasa-gerusuh gitu harus nguber-nguber pekerjaan rumah tangga ya. Itu sih kalau aku ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang berbeda pendapatnya atau yang punya pilihan lain sih, aku gak masalah ya teman-teman. Itu lebih ke kenyamanan orang, itu kan beda-beda ya teman-teman. Gak tahu kenapa aku tuh lebih suka aja kalau beberes itu di saat anak dan suami itu belum pada bangun. Jadi aku lebih bisa fokus untuk ngerjain pekerjaan rumah tangga. Aku lebih bisa cepet ngerjain kerjaan rumah tangga, jadi cepet juga selesainya. Biasanya kalau misalnya udah selesai ngerjain pekerjaan rumah tangga itu banyak hal yang bisa aku lakuin. Contohnya kayak misalnya aku bisa ngedit video, aku bisa ngedubbing, atau aku bisa me time nonton TV, atau aku bisa beberes kayak deep cleaning apa gitu. Yang misalnya kalau misalnya kita bangun siang kan susah ya untuk ngerjain semua pekerjaan kita, itu pasti kurang banget waktunya. Nah, biasanya sehabis itu juga aku itu bisa bikin cemilan, atau aku bisa nongkrong sama teman-teman. Jadi pas waktu nongkrong sama teman-teman itu aku nggak mikirin lagi pekerjaan rumah, karena pekerjaan rumah itu udah selesai. Memang sih siangnya itu ngantuk ya, kita butuh istirahat, kita butuh tidur siang. Nah biasanya aku istirahatnya lagi tuh pada waktu siang, jadi anak aku tidur, aku pun juga bisa tidur. Gitu sih teman-teman, cara aku gimana caranya aku bisa ngerjain pekerjaan rumah tangga itu lebih cepat ya teman-teman. Jadi memang caranya itu yaitu nggak ada cara lain selain ya bangun lebih pagi. Jadi kita nggak boleh malas untuk bangun pagi. Aku pasti tentunya pernah kok yang namanya males bangun pagi atau pengen bangun siang ya, sesekali nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering ya. Kalau memang capek ya istirahat, tapi nggak boleh istirahatnya itu kelamaan atau kita terlena gitu ya teman-teman. Karena menurut aku bangun pagi itu ngebuat mood itu jadi lebih bagus juga, ngebuat kita
jadi lebih seger juga gitu ya teman-teman. Kembali lagi ke isi video aku ya teman-teman. Maaf kalau pagi-pagi aku udah curhat, karena memang banyak banget teman-teman tuh yang nanya tips dari aku tuh apa bisa pekerjaan cepat selesai, gimana caranya pekerjaan cepat selesai. Itu teman-teman tuh banyak banget yang tanya sama aku. Ya memang solusinya cuman itu, salah satunya ya harus bangun pagi, karena kalau bangun siang itu pasti kurang banget waktu kita sebagai ibu rumah tangga itu untuk ngerjain semua pekerjaan kita. Jadi kuncinya itu nggak boleh males-males bangun pagi ya teman-teman. Dan hari ini aku ada masak tumis toge sama telur ceplok gitu, aku kecap gitu teman-teman. Pokoknya ala-ala gitu aja lah, karena hari ini tuh pengen masak yang simpel aja dan pengen menunya itu telur. Jadi ya udah, daripada bingung-bingung, telurnya ini tadi aku ceplok. Ini aku sama buatin anak aku juga teman-teman, jadi biar anak aku tuh belajar makan telur mata sapi. Jadi anak aku tuh memang kurang suka banget sama telur selain di dadar, apalagi yang namanya telur bulat itu nggak suka banget. Jadi aku pengen ngajarin hari ini makan telur mata sapi atau telur ceplok gitu teman-teman. Dan ini tadi aku tumis bumbunya, ada bawang merah, bawang putih, dan ini tuh nggak aku kasih cabai rawit, tapi aku irisin cabai keriting gitu, karena aku pengen masaknya itu sekalian aja, nggak dipisah-pisah gitu, biar nggak repot aja gitu ya teman-teman. Jadi udah deh, aku langsung masukin telurnya, aku masukin ada kecap, ada saus tiram kayak gitu, aku masukin, terus aku kasih air juga, jadi biar bumbunya itu ngeresep ya teman-teman. Dan nanti itu aku kalau misalnya udah matang, baru aku pisahin untuk anak aku, diambil beberapa biji telurnya, baru nanti aku masukin cabai gilingnya gitu ya, atau cabai rawit, biar aku sama Pak Su itu makannya pedas gitu. Karena kalau makan nggak pedas itu rasanya tuh kayak kurang enak aja gitu ya, karena memang dari dulu terbiasa kalau makan itu harus berasa cabainya teman-teman, atau berasa pedasnya. Apalagi Pak Su ya suka komplain gitu kalau memang masaknya tuh nggak berasa gitu cabenya, atau nggak pedas gitu ya teman-teman. Jadi ini makanya aku tuh buat stok cabai giling itu kayak gitu teman-teman. Jadi biar pas masak jadi satu sama anak aku tuh bisa aku langsung sekali masak, terus aku bisa kayak gitu ya. Dan ini untuk sarapan anak aku buatin nasi goreng sambil aku matangin si telur dadar kecapnya ini ya teman-teman. Kalau untuk anak aku masak nasi gorengnya tuh benar-benar simpel aja, cuman pakai bawang putih, terus diorekin telur, terus dimasukin nasi, terus kayak biasa deh dimasukin kecap. Udah kayak gitu aja. Kalau anak aku suka nasi gorengnya tuh nggak yang aneh-aneh gitu. Kadang tuh pengen ya buatin anak aku tuh segala macam jenis masakan, kayak misalnya dibuatin yang kayak aneh-aneh gitu ya, cuman anak aku tuh nggak suka yang aneh-aneh teman-teman. Jadi sukanya ya cuman kayak gitu aja. Jadinya tuh sebenarnya aku tuh bosen masakinnya tuh yang itu lagi gitu. Kadang tuh pengen masakin dia yang macem-macem, tapi memang anaknya tuh nggak suka gitu. Mau aku paksain juga kan akunya nggak bisa ya maksain kehendak aku aja gitu kalau memang anaknya nggak suka. Jadi ya udahlah, kadang aku kalau lagi pusingnya itu ya udahlah, terserah anak aku tuh mau makan apa, yang penting makanannya tuh bergizi gitu ya, nggak beli di luar gitu. Kayak misalnya kayak telur, ya udah kalau misalnya sukanya telur dadar aja. Kalau misalnya ikan ya udah, kalau memang sukanya ikan digoreng aja ya udah gitu. Yang penting aku tambahin sayur lagi kayak gitu ya, yang penting gizinya itu lengkap. Udah kayak gitu aja, karena kalau mau buatin makanan aneh-aneh itu suka nggak dimakan gitu teman-teman. Jadi kayak kayak ngerasa capek ya udah buat
makanan yang nyoba-nyoba gitu. Dia ternyata anaknya itu nggak suka. Jadi ya udahlah ya teman-teman. Ada nggak sih anak-anak teman-teman tuh yang sama kayak anak aku juga, nggak suka yang aneh-aneh gitu. Sebenarnya ya udahlah ya, mau gimana lagi, aku juga nggak mau memaksain kehendak aku gitu ya. Dan ini dia nasi gorengnya itu udah mateng, dan telur ceplok kecapnya juga udah mateng. Hari ini tuh menu aku udah kayak gini aja, simpel aja teman-teman, yang penting ada yang dimakan di rumah gitu ya. Aku memang kayak ganti-ganti gitu, usahain ganti-ganti untuk kayak protein hewaninya kayak gitu. Misalnya hari ini telur, besok ikan, besoknya lagi ayam kayak gitu. Jadi memang usahakan ganti-ganti biar orang di rumah nggak bosen. Walaupun simpel kayak gini aja sih, bersyukurnya orang di rumah juga makannya tetap lahap ya. Untuk teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku, hari ini pada masak apa teman-teman? Atau udah ada yang beresan nih? Aduh, pokoknya kalau yang namanya pekerjaan ibu rumah tangga itu memang gak pernah ada habisnya ya. Tapi tetap semangat aja untuk kita semua, dikerjain pelan-pelan. Mudah-mudahan pekerjaan kita hari ini cepat selesai ya. Gak kerasa udah ketemu weekend lagi, udah mau hari Minggu lagi. Jangan lupa istirahat buat kita gitu ya. Kalau ada waktu istirahat, jangan lupa istirahat biar nanti hari Seninnya pas anak masuk sekolah badan kita tuh seger lagi ya teman-teman. Dan ini aku tadi udah selesai beres-beresin dapurnya, udah selesai cuci piringnya. Aku langsung seperti biasa vakum lantai, terus habis itu ngepel. Ini masih sekitar jam setengah 6 pagi gitu ya, apa jam 5 lewat kayak gitu teman-teman. Aku udah beres masak, terus habis itu lanjut bersih-bersih ya. Pokoknya kalau bangun subuh atau bangun lebih pagi itu pekerjaan itu udah selesai, cepet banget selesainya karena memang gak ada yang gangguin kita ya. Jadi anak-anak itu udah anak-anak dan suami itu juga lagi pada tidur. Jadi kita tuh kayak hikmat banget ngerjain pekerjaan rumah tangga kayak gitu teman-teman. Jadi habis ini siang gitu kita bisa punya waktu me time lah buat diri sendiri gitu ya teman-teman. Dan habis selesai vakum lantai, aku lanjut seperti biasa. Aku mau vakum kasur sofa dulu. Aku kayak berapa hari sekali itu vakum sofa. Kalau misalnya sempet ya tiap hari gitu teman-teman vakum sofa, tapi kadang-kadang memang nggak sempet lah tiap hari. Yang penting minimal 2 atau 3 hari sekali itu aku vakum ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang lagi nonton video aku nggak bosan-bosan nonton video aku tuh yang itu aja, karena memang kerjaan rumah tangga itu memang itu aja, tapi melelahkan ya, membosankan karena tiap hari tuh ya berulang terus kita kerjakan hal yang sama. Tapi kita harus bersyukur karena kita bisa membersamai anak setiap hari, kita bisa melihat tumbuh kembang anak setiap hari, kita bisa mengurusi anak dan suami setiap hari ya teman-teman. Dan terima kasih juga yang sudah nonton video aku teman-teman, terima kasih yang selalu support aku, dan terima kasih untuk segala like dan komentarnya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.